Materi tari tradisional buai-buai sangat penting untuk dipelajari oleh siswa karena melalui tarian ini siswa dapat mengenal, mencintai, dan menghargai budaya daerah sebagai bagian dari identitas bangsa. Pembelajaran tari buai-buai tidak hanya melatih keterampilan gerak dan kepekaan terhadap irama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kasih sayang, kedisiplinan, dan rasa tanggung jawab. Dengan mempelajari tari tradisional buai-buai di sekolah, siswa turut berperan dan melestarikan warisan budaya agar tetap hidup dan dikenal oleh generasi selanjutnya. Gerakan awal yaitu sambah. Gerakan sambah diawali dengan posisi berdiri tegak, kedua kaki rapat dan badan menghadap ke depan. Kedua tangan diletakkan di samping badan dalam keadaan rileks. Pada hitungan pertama, kedua tangan diangkat perlahan ke depan dada dengan telapak tangan saling bertemu, jari-jari mengarah ke atas. Selanjutnya, lutut ditekuk sedikit sambil badan merendah sebagai tanda sikap hormat. Kepala ditundukkan secara perlahan, pandangan mata mengikuti arah tangan. Gerakan dilakukan dengan tempo perlahan dan halus, penuh penghayatan sebagai simbol permohon izin dan penghormatan sebelum memasuki rangkaian gerakan tari. Sambah dilakukan 4 kali, yaitu pada hadap depan, hadap belakang, hadap samping kiri, dan samping kanan. Setelah melakukan 4 kali hadap sambah, penari menundukkan kepala ke bawah sembari menunggu musik untuk memulai gerakan berikutnya. Gerakan kedua, buai-buai. Posisi tubuh jongkok, kedua kaki ditekuk rapat dan telapak kaki menapak lantai. Kedua tangan ditepuk sesuai dengan irama musik kalimat buai dan kepala mengikuti tangan. Tepuk tangan dilakukan 4 kali, yaitu 2 kali duduk dan 2 kali berdiri. Setelah itu, tangan perlahan diangkat ke depan dada dengan telapak terbuka, seolah mengayun dan membuai. Saat berdiri, berat badan dipindahkan secara halus dari satu kaki ke kaki lainnya, yaitu kanan dan kiri. Salah satu tangan diangkat ke samping atau ke atas dengan ayunan pelan, sementara tangan yang lain berada lebih rendah mengikuti irama gerak. Badan diayun dan saat berpindah ke kanan dan ke kiri, jempol kaki ditekan membentuk titik. Sesuai gerakan memberi kesan mengayun. Yang ketiga yaitu gerakan rantak. Kaki yang berada di atas diletakkan perlahan ke bawah dan tangan diarahkan ke samping. Lalu kaki yang di belakang dihentakkan 2 kali sesuai irama musik. Setelah itu, kaki depan dihentakkan ke belakang 2 kali dan tumpuan badan berpindah ke kaki depan. Tangan dipindahkan setiap hentakan pertama. Dan gerakan rantak ini dilakukan 2 kali 8. Empat, gerakan lenggang karaya. Gerakan selanjutnya, posisi berdiri, kaki dihentakkan dari ujung jari kaki hingga tumit secara bergantian, yaitu kaki kanan dan kaki kiri. Posisi tangan dilenggangkan secara bergantian ke arah depan dan belakang, kanan dan kiri, seperti di video. Gerakan kelima yaitu mamangkuah. Posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Posisi tangan ibarat memangkuah, yaitu mengayun dari atas kepala samping hingga ke bawah samping kaki. Keenam yaitu gerakan mamba. Pada gerakan ini, posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung kaki jari hingga ke tumit. Posisi tangan, kedua tangan diambil dari bawah seperti mengangkat sesuatu, lalu dilempar ke kanan dan ke kiri atas secara bergantian. Gerakan selanjutnya yaitu menyamai. Posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Salah satu tangan seperti memegang ember yang berisi padi, dan tangan satu lagi seperti melempar padi ke kanan dan ke kiri. Dan kegiatan inilah yang disebut dengan menyamai. Gerakan ke-8 yaitu menanam.
Posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Hanya saja, saat menanam posisi badan lebih bungkuk dan gerakannya mundur. Posisi tangan seperti menanam padi, satu tangan memegang padi dan satu tangannya menanam padi ke kanan dan ke kiri. Gerakan ke-9 yaitu basiang. Posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Gerakan tangan mengayun setengah lingkaran ke kanan dan ke kiri, dan setelah itu kedua tangan diputar lalu menusuk pada hitungan kedua. Gerakan ini dilakukan timbal balik, yaitu kanan dan kiri. Gerakan ke-10 yaitu menyabik. Posisi kaki sama, yaitu memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Hanya saja di sini badan agak sedikit membungkuk atau condong ke depan, dan posisi tangan seperti sedang menyabik padi dan dilakukan pada kanan dan kiri. Gerakan ke-11 yaitu mairia. Gerakan menyamping, salah satu kaki dihentakkan dan kaki satunya mengikuti lalu diinjit di depan kaki sebelahnya. Dan pada ketukan selanjutnya, kedua kaki sama-sama dijatuhkan seperti keseleo. Posisi tangan di samping dan pada setiap ketukan hentakan, posisi tangan berubah ke kanan dan kiri. Gerakan ke-12 yaitu manampi. Posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan dan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Posisi tangan diambil dari bawah dengan bagian telapak tangan berada di bawah. Lalu tangan diayunkan ke atas, sampai di atas tangan dibalik dengan gerakan staccato. 13. Barabah tabang duo. Posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Posisi badan tegap menghadap depan. Posisi tangan di samping badan, tangan dan kiri bergantian pada posisi atas dan bawah, antara telapak tangan dan punggung tangan. 14. Atue balue. Posisi kaki dan badan sama, yaitu berdiri dan memakai pitung gua. Kaki dihentakkan kanan kiri dari ujung jari kaki hingga ke tumit. Salah satu tangan menarik tangan yang satu ke samping badan dan sampai di samping badan. Posisi tangan ditukar atau diputar lalu bergantian tangan yang lain menarik ke samping badan satunya, yaitu kanan dan kiri. Gerakan ke-15 balimau.